Habis. Habis. Sobat penyintas, curah hujan yang turun dan berlangsung lama menjadi faktor terjadinya bencana banjir dan longsor. Hujan yang mengguyur hingga beberapa hari patut diwaspadai sebagai potensi bencana. Tidak hanya banjir dan longsor, tapi juga rembesan air yang masuk ke dalam dinding bisa mengakibatkan struktur bangunan menjadi rapuh. Terlebih, struktur bangunan itu sudah berusia lama dan terlihat tidak stabil. Curah hujan yang deras mengakibatkan turap tembok perumahan Melati Residence longsor menghantam rumah warga. Sebanyak 4 unit rumah yang berada di bawahnya hancur terkena reruntuhan tembok itu. Bapak nggak ada di rumah, kebetulan istri saya sama bayi saya di rumah. Kemudian terdengar suara ambrukan, segera istri saya keluar jalan takut kan. Warga yang saat itu sedang berada di dalam rumah ikut tertimbun reruntuhan turap perumahan. Kejadian ini menyebabkan beberapa warga mengalami luka, serta seorang ibu yang sedang mengandung tewas di saat kejadian. Aliran air Kali Setu yang berada di dekat lokasi kejadian pun ikut terhambat, sehingga menyebabkan banjir setinggi 1 meter. Posisi sebenarnya ini nggak banjir, karena longsor jadi air meluap jadi lebih tinggi. Bencana longsornya turap itu menyisakan pengalaman pahit yang sulit dilupakan, seperti yang dirasakan oleh salah satu korban yang selamat, Ibu Wiwi. Saat itu, ia bersama anak dan cucunya sedang berada di dalam rumah. Wiwi tidak pernah menyangka rumah tempat tinggalnya akan terkena longsor. Saat itu saya tuh mau sholat. Saya tiga kali pindah mau sholat udah wudhu. Di sini, enggak di sini aja. Biasanya di posisi saya yang pas rubuh itu, di situ posisi saya biasa sholat. Saya baru Allahu Akbar, itu saya udah nggak tahu apa-apa dah, udah bruk. Curah hujan yang turun semakin deras disertai angin kencang membuat struktur turap yang berada di belakang rumahnya tidak kuat menahan rembesan air dan tiba-tiba runtuh. Gemuruh kira gempa, saya gempa. Taunya rumah saya rubuh. Udah nggak lama begitu, nggak lamanya air bah datang. Hancur dah, nggak tahu saya kemana itu, cucu saya yang 3, saya ditolong orang. Dalam keadaan panik, Wiwi terpisah dengan anak dan cucunya. Ia hanya bisa pasrah dan berdoa agar anak dan cucunya bisa selamat dari reruntuhan turap itu. Mungkin anak saya yang namanya Irfan itu habis luka-luka karena kejebak di ini kan, dia masih di dalam rumah udah rubuh dia. Kejebak air sama kejebak reruntuhan. Warga setempat yang melihat kejadian itu langsung menyelamatkan Wiwi beserta anak dan cucunya. Siapa aja yang menolong saya nggak tahu. Saya nggak ingat apa-apa. Saya tahunya di rumah sakit. Dari situ saya nggak tahu apa-apa. Ivan saat itu sedang beristirahat di dalam kamar setelah pulang bekerja. Dirinya tidak menyadari hujan deras yang berlangsung lama akan menyebabkan longsor yang menerjang rumah ibunya. Dan kamar itu posisinya ada di paling ujung belakang dekat tembok runtuhan. Saya sih lagi sedang tiduran, lagi main HP, main handphone. Tidak mempunyai firasat aneh seperti sang ibu, tiba-tiba Ivan hanya mendengar suara gemuruh dari luar rumahnya. Seketika itu juga, Irfan tertimpa reruntuhan bangunan. Ternyata pas bunyi tak, boom, itu langsung saya shock dan itu saya langsung ketimpa runtuhan. Dan itu posisi saya udah ketimpa genteng tembok gitu. Tidak disangka, longsor turap perumahan dalam sekejap menimpa Irfan dan keluarganya saat itu. Keadaan menjadi gelap gulita, disertai banjir sehingga Irfan kesulitan untuk keluar. Lama-lama air naik, tiba-tiba batu menimpa pintu, jedam. Akhirnya alhamdulillah saya bisa lolos dari reruntuhan itu. Dalam kondisi tertimbun longsor serta reruntuhan bangunan, Ivan berupaya menyelamatkan diri. Bahkan banjir pun sudah mencapai batas lehernya. Itu posisi air sudah naik, hampir udah berasa di leher kan, posisinya udah nengkrep gitu. Beruntung, Irfan dapat keluar dari rumahnya yang sudah hancur. Tapi naas,
Musibah longsor itu menelan korban jiwa seorang ibu hamil. Korban itu mungkin nggak bisa selamatkan kali ya, mungkin udah ketimpa langsung batuan. Jadi yang korban terakhir yang selamatnya saya, alhamdulillah masih diberi keselamatan. Irfan langsung dievakuasi ke tempat yang aman oleh kakaknya dan warga sekitar. Ia pun mendapati sang ibunda tidak sadarkan diri akibat musibah itu. Saya kan juga nyelamatin ibu juga kan, ternyata lihat ibu di depan tuh udah pingsan gitu. Akhirnya sama tim Orange kalau nggak salah tuh dibawa ke puskesmas gitu, kecamatan. Irfan sangat bersyukur melihat ibunda dan cucunya dalam keadaan selamat dari bencana itu. Ia tidak menyangka masih bisa dipertemukan lagi bersama keluarganya. Saya juga ada shock berat, udah frustasi banget deh boy. Akhirnya bisa dikasih kesempatan untuk hidup kembali, bisa bersama kembali di sini. Beruntung anak dan cucu Wiwi bisa selamat dari kejadian turap yang ambruk. Mereka hanya mengalami luka-luka ringan dan tidak berdampak terlalu serius. Namun bencana yang menimpa dirinya masih sulit dilupakan hingga beberapa saat. Bahkan selama beberapa waktu, Wiwi masih merasakan kejadian banjir dan longsor itu. Saya di situ udah lama, 35 tahun. Lamanya di situ. Ya saya trauma ngeliat air bah segitu banyak. Dahsyatnya air, saya nggak ya trauma lah, nggak terbayang-bayang. Saya masih terbayang-bayang, terniang-niang sama saya. Air bah itu. Sobat penyintas, bencana longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan dan banjir bandang di Provinsi NTT dengan mudah meluluh lantakan bangunan rumah dan fasilitas umum. Habis. Luapan air dengan gampangnya menyapu ratusan bangunan milik warga, belum lagi korban jiwa dan harta benda. Faktor cuaca dan lokasi bangunan yang kurang aman dari luapan air menjadi penyebab mudahnya banjir menghanyutkan rumah milik warga di NTT. Dan kalau kita perhatikan, wilayah NTT, NTB adalah wilayah negara kepulauan, yang artinya potensi risiko akan menjadi lebih tinggi dibanding negara-negara yang negara dataran. Warga di lokasi rawan bencana diharapkan memperhatikan peringatan dini yang diberikan pemerintah setempat agar bisa mempersiapkan penyelamatan diri lebih awal. Nah, antisipasi yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah melakukan evakuasi kepada masyarakat, terutama memang kalau itu mempunyai cuaca ekstrim dan kita tahu diupayakan bisa dilakukan evakuasi secara mandiri. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana alam, BMKG melakukan berbagai upaya untuk memberikan info lebih dini kepada masyarakat. Selain itu, untuk menghindari terjadinya bencana, perhatikan juga pemanfaatan tata ruang. Sebelum mendirikan bangunan, sebaiknya memperhatikan faktor yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Elemen at risk atau elemen risiko apa yang harus menjadi penting dalam kita melihat bahwa ancaman itu akan berdampak kepada 1. Korban jiwa, 2. Warga terdampak, 3. Kerugian sosial ekonomi, 4. adalah kerusakan infrastruktur yang penting. Sobat penyintas, bencana alam bisa terjadi kapan dan di mana saja. Di saat kondisi cuaca sedang cerah maupun tidak bersahabat, kita dituntut agar selalu tetap waspada dan lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Tetap jaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan di semua kegiatan agar dapat terhindar dari bencana dan mara bahaya.